Manajemen keuangan internasional. Nomor 1, teori. Sebut dan jelaskan macam-macam transaksi derivatif di pasar uang asing. Derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan, underlying product. Daripada memperdagangkan atau menukar secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Kemudian, macam-macam transaksi derivatif pasar uang antara lain, pertama, spot. Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga. Meskipun dalam praktek, transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Misalkan, kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 10 Agustus 2007. Penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2007. Apabila tanggal 12 Agustus 2007 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Dan penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Contoh transaksi forex pada money changer atau bank. Saat nasabah datang hendak menukarkan sejumlah uang rupiah yang dimilikinya menjadi uang dolar Amerika atau sebaliknya. Yang kedua ada future. Futures adalah kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak, pembeli dan penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga, dan batas waktu tertentu. Instrumen futures biasanya dikenal juga dengan istilah transaksi future contract. Future contract adalah kontrak yang membeli suatu aset di masa depan dengan harga yang ditetapkan dan diperdagangkan di bursa dengan sifat terstandar. Yang ketiga ada forward, adalah transaksi kontrak membeli menjual valuta asing, valuta lainnya pada tanggal valuta di masa yang akan datang dengan harga atau rate yang sudah ditentukan saat ini atau sekarang. Seringkali suatu bank devisa yang memiliki aktiva atau kewajiban dalam valuta asing dalam jumlah yang besar berupaya untuk menghindar adanya kerugian akibat selisih kurs. Upaya ini dikenal dengan hedging. Dalam hutang ataupun piutang, di dalam melakukan hedging ini, bank akan melaksanakan pembelian atau penjualan valuta asing secara berkala, berjangka atau dikenal dengan forward. Keempat, ada swap. Swap adalah suatu kontrak untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing, reference currency, terhadap valuta asing lainnya, non-reference currency, pada tanggal valuta tertentu untuk menjual atau membeli kembali jumlah tersebut di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan. Salah satu jenis hedging dalam upaya untuk meraih keuntungan dalam mekanisme pasar uang adalah dengan melakukan gadai valuta asing atau dikenal dengan istilah swap. Yang terakhir, kelima ada option. Transaksi option atau currency option yaitu perjanjian yang memberikan hak opsi pilihan kepada pembeli opsi untuk merealisasi kontrak jual beli valuta asing. Tidak diikuti dengan pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs yang terjadi pada saat realisasi tersebut. Misalnya, A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2008. A memberikan hak kepada B untuk membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs 9.350 per dolar pada tanggal atau sebelum 30 Juni 2008 tanpa B berkewajiban membelinya. A mendapatkan kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikan kepada B tanpa ada kewajiban pada pihak B. Transaksi ini disebut call option. Sebaliknya, bila A memberikan hak pada B untuk menjual disebut put option. Nomor 2, teori. Jelaskan makna fungsi proteksi transaksi derivatif tersebut. Derivatif digunakan oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio
Perusahaan dan lembaga keuangan serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing, tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuan underlying. Kegunaan utama dari derivatif ini adalah untuk mengalihkan risiko ataupun mengambil suatu risiko, tergantung apakah posisinya sebagai hedger atau pelaku lindung nilai ataupun spekulator. Bermacam-macam rentang nilai antara aset acuan dan alternatif pembayaran menghasilkan beraneka kontrak derivatif yang diperdagangkan di pasaran. Jenis utama derivatif adalah kontrak berjangka, future, kontrak sarah, forward, opsi, dan swap. Salah satu kegunaan derivatif adalah sebagai suatu alat untuk mengalihkan risiko. Contohnya, petani dapat menjual kontrak berjangka atau hasil panen kepada spekulator sebelum panen dilakukan. Si petani melakukan lindung nilai atau risiko naik atau turunnya harga panen, dan si spekulator menerima pengalihan risiko itu atas risiko naik atau turunnya harga panen. Dengan harapan imbalan yang besar, si petani mengetahui secara pasti nilai jual hasil panen yang akan diperoleh kelak, dan si spekulator akan memperoleh keuntungan apabila harga jual mengalami kenaikan. Namun, apabila harga jual mengalami penurunan, maka ia akan mengalami kerugian. Soal teori nomor 3. Sebut dan jelaskan 3 bentuk arbitrase. Pertama, locational arbitrage atau arbitrase lokasi. Strategi arbitrase di mana seorang mencari keuntungan dari perbedaan nilai tukar untuk mata uang yang sama di bank yang berbeda. Proses membeli mata uang di lokasi yang harganya murah dan kemudian langsung menjualnya di beberapa lokasi lain yang harganya lebih tinggi. Yang kedua ada triangular arbitrage, arbitrase segitiga. Arbitrage segitiga ini adalah tindakan memanfaatkan peluang arbitrase yang dihasilkan dari perbedaan harga antara 3 mata uang yang berbeda di pasar valuta asing. Yang ketiga ada covert interest arbitrage atau arbitrase perlindungan suku bunga, adalah proses untuk memanfaatkan perbedaan suku bunga atau dua negara untuk melindungi dari risiko kurs nilai tukar. Soal teori nomor 4. Sebut dan jelaskan 2 bentuk teori PPP. Pertama, ada bentuk absolut. Teori yang menyatakan bahwa harga dari 2 produk homogen di negara-negara yang berbeda akan sama jika diukur oleh valuta yang sama. Disebut juga dinamakan hukum atau satu harga. Menyatakan bahwa harga dari produk-produk yang sama di 2 negara yang berbeda seharusnya sama jika diukur memakai valuta yang sama. Jika terdapat perbedaan harga setelah diukur memakai valuta yang sama, akan terjadi perubahan permintaan sehingga harga yang satu akan mendekati. Yang kedua ada bentuk relatif. Teori yang menyatakan bahwa laju perubahan indeks harga di 2 negara akan hampir sama jika diukur memakai valuta yang sama, sepanjang biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan tidak berubah. Soal kasus nomor 1, locational arbitrage. Diketahui, kurs beli Selandia Baru dari Bilbank sebesar 0,401 dolar. Kemudian pada Yardley Bank sebesar 0,398 dolar. Lalu kurs jual Selandia Baru sebesar pada Bank Bilbank sebesar 0,404, sedangkan Bank Yardley Bank sebesar 0,400 dolar. Ditanya dengan informasi tersebut, apakah mungkin dilakukan arbitrase? Yang kedua, jika ya, jelaskan tahap yang dilakukan pada arbitrase tersebut. Yang ketiga, hitung keuntungan yang diperoleh dari arbitrase tersebut jika Anda memiliki dana sebesar 1 juta dolar. Nah, dari kasus di atas dapat dilakukan arbitrase lokasi karena terdapat keuntungan dari perbedaan nilai tukar untuk mata uang yang sama di bank yang berbeda, dilakukan dengan cara membeli mata uang di lokasi yang harganya murah dan kemudian langsung menjualnya di beberapa lokasi lain yang harganya lebih tinggi. Namun perlu dicatat, selisih atau keuntungan harus lebih tinggi dibanding biaya transaksi. Kemudian
Kemudian nomor 2 kan ditanya jelaskan tahap arbitrase tersebut. Nah, pertama kita akan menukarkan dolar ke mata uang Selandia Baru di Yardley Bank dengan nilai kurs jual 0,400. Kita di sini memulai dengan harga yang paling kecil, yaitu kurs jual Selandia Baru yang terkecil itu pada Yardley Bank. Kemudian menukarkan kembali dari mata uang Selandia Baru ke dolar pada Bill Bank dengan kurs 0,401. Saat menjual, kita akan mencari kurs nilai terbesar, yaitu pada Bill Bank sebesar 0,401 dolar. Yang ketiga, terdapat selisih, yaitu tadi 0,401 kurs jual, dan saat menjual dengan menggunakan kurs beli, kemudian dikurang 0,400, sama dengan 0,001 yang dapat dilakukan arbitrase antara pasar dari Bank Yardley dengan Bank Bill. Kemudian nomor 3, diasumsikan apabila kita mempunyai duit 1 juta dolar, bagaimana cara arbitrasenya. Sesuai dengan nomor 2, langkah-langkahnya. Pertama, duit 1 juta US dollar ini kita jual ke uang New Zealand dengan mengambil kurs yang terkecil, yaitu 0,400 yang berada pada Yardley Bank, sehingga mendapatkan uang 25 juta New Zealand. Kemudian setelah didapatkan uang New Zealand tersebut dikali oleh kurs beli pada nilai terbesar yang berada pada Bill Bank, sehingga uang kita menjadi 1.2.500 US dollar. Nah, untuk mencari keuntungan atau selisih dari 1 juta, uang yang hasil arbitrase ini dikurang dengan uang semula yaitu 1 juta. Sehingga dengan proses arbitrase ini kita mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 US dollar. Soal kasus nomor 2, currency option market. Jika diketahui tanggal 20 Mr. Nick melakukan pembelian call option dengan strike price dengan nilai 1,50 dan tanggal jatuh temponya 20 Oktober, kemudian kurs spot pada tanggal 20 Septembernya sebesar 1,49. Nah, Mr. Nick harus membayar premium sebesar 0,12 per unit call option atau kontrak opsi yang diwakilinya 31,250 euro. Nah, tanggal 15 Oktober, kurs spot pound Inggris mencapai 1,52 dolar. Kemudian, pada saat ini Mr. Nick menggunakan opsinya dengan kemudian langsung menjual pound dalam pasar spot kepada sebuah bank. Pertanyaannya, hitung berapa laba rugi yang diterima oleh Mr. Nick. Pertama-tama kita harus mencari berapa sih harga kontraknya. Nah, dapat diketahui kontraknya itu di kolom C sebesar 31.250 euro. Nah, di sini kita akan membandingkan apabila Mr. Nick mengambil call option dengan tidak melakukan call option tersebut dengan membandingkan nilai harga ke depannya. Nah, apabila Mr. Nick melakukan call option, pertama-tama kita harus menghitung harga sesungguhnya atau harga pada saat ini sebesar 31.250 itu nilai kontrak dikali nilai call optionnya pada harga nilai 1,50 dikali menghasilkan 46,875. Kenapa nggak diperubahin ke euro atau dolar? Karena pada soal tidak dijelaskan berapa harga nilai tukar, sehingga kita asumsikan bahwa nilai mata uangnya sama. Kemudian setelah total strike-nya ketemu, kita hitung nilai call preminya atau keuntungannya dari melakukan call option sebesar nilai kontraknya dikali 0,12 premiumnya, mendapatkan premi, sehingga keuntungannya 3.750 ditambah menjadi 50.625. Nah, kita bandingkan dengan nilai
masa depan yang akan datang tanpa menggunakan opsi call option. Kita langsung kali 31.250 dikali nilai kurs pada tanggal 15 Oktober 1,52 sebesar 47.500 sehingga Mr. Nick mendapatkan keuntungan 3.125 dan didapatkan dari 50.625 dikurang 47.500. Soal nomor 3, kasus arbitrase perlindungan suku bunga. Nah, berikut ini dinyatakan atau ditampilkan nilai kurs beli dan kurs jual dan bunga deposit dan bunga pinjaman. Nah, pertanyaannya, jika Anda memiliki dana sebesar $100.000 untuk investasi selama 1 tahun, apakah Anda mendapatkan keuntungan dari arbitrase perlindungan suku bunga? Berikan kesimpulan dan hasil perhitungan Anda. Nah, kita di sini ditanyakan perbedaan dari menggunakan perlindungan atau tidak. Nah, langsung saja kita membuat langkah-langkahnya menggunakan tabel. Nah, pertama kita membeli euro pada pasar spot dengan menggunakan kurs jual. Kita menukar dolar ke euro dengan nilai kursnya sebesar 1,18. Nah, mendapatkan 84.746. Nah, pada tahap ini dua-duanya sama, saat tanpa pelindungan dan dengan pelindungan. Terus yang kedua, kita membuat deposito berjangka selama 1 tahun dengan suku bunga 6,5%. Nah, kita kalikan, dapatkan keuntungan nih dari bunga tersebut 84.746 dikali 1,065 mendapatkan 90.254 euro. Nah, tahap ini juga sama. Yang tahap ketiga ini berbeda. Tanpa pelindung kita tidak menggunakan kontrak. Nah, kita dengan pelindungan kita menggunakan kontrak forward selama 1 tahun sebesar 1,18 US dollar. Nah, kemudian saat pada jatuh tempo kita ada perbedaannya. Tanpa perlindungan itu nilainya dia mengikuti pada nilai pada saat jatuh tempo tersebut sebesar 1,17 dolar atau menurun, sehingga berbeda hasilnya dengan apabila melakukan perlindungan yang nilai perlindungannya 1,18 jadi 92.54 dikali 1,18 atau 106.500. Nah, perbedaannya dapat diketahui dari tanpa perlindungan dari nilai 105,597 dari nilai pada saat jatuh tempo dikurang nilai sesungguhnya atau nilai pada awal $100.000 sebesar 5.597. Nah, nilai ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai yang apabila kita melakukan perlindungan nilai. Sehingga dengan perlindungan nilai, keuntungan yang dapat akan lebih tinggi. Kesimpulannya, dengan menggunakan perlindungan nilai, yang didapatkan akan lebih besar dibanding tanpa perlindungan. Karena dengan perlindungan kita dapat mengurangi risiko dari nilai masa depan, sewaktu-waktu yang bisa berkurang. Oleh karena itu, digunakan perlindungan agar nilai tukar dapat terjaga sehingga kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang.